Kalian tahu nggak bagaimana ilmuwan bisa mengetahui jumlah kandungan zat aktif dalam sebuah tablet obat? Atau mendeteksi cemaran logam dalam air hanya dengan cahaya? Jawabannya ada di alat ini, spektrofotometri UV vis. Nah, pada video kali ini kita akan melihat lebih dekat bagaimana sihir cahaya ini bekerja di balik layar laboratorium untuk memberikan data yang presisi. Nah, pertama, definisi spektrofotometri UV vis. Spektrofotometri UV vis adalah metode analisis kimia yang digunakan untuk mengukur konsentrasi suatu senyawa dalam berdasarkan interaksinya dengan radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang ultraviolet 200-400 nanometer dan cahaya tampak 400-800 nanometer. Nah, selanjutnya prinsip kerja. Prinsip utamanya adalah absorpsi atau penyerapan cahaya. Ketika cahaya mengenai sampel, elektron dalam molekul akan tereksitasi dari keadaan dasar ground stage ke tingkat energi yang lebih tinggi, excited stage. Jumlah energi yang diserap ini sebanding dengan konsentrasi zat yang ada di dalam larutan tersebut. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian komponen pada spektrofotometri UV vis. Agar proses pengukuran berjalan akurat, alat ini memiliki 5 komponen utama. Pertama, sumber cahaya berupa deuterium untuk UV dan lampu tungsten atau word pump untuk visible. Selanjutnya ada monokromator, berfungsi untuk mengubah cahaya polikromatik menjadi satu panjang gelombang tunggal atau monokromatik. Selanjutnya kuvet, yaitu wadah untuk sampel. Selanjutnya ada detektor, yaitu mengubah energi cahaya menjadi sinyal listrik. Terakhir ada readout, yaitu layar yang menampilkan hasil serapan atau absorbansi. Nah, selanjutnya jenis-jenis spektrofotometri UV vis. Secara umum terbagi dua. Yang pertama itu single beam atau berkas tunggal. Hanya memiliki satu berkas cahaya, sehingga pengukuran belangko dan sampel dilakukan secara bergantian. Selanjutnya ada double beam atau berkas ganda. Cahaya dibagi menjadi dua sehingga pengukuran belangko dan sampel dilakukan secara simultan atau bersamaan yang memberikan hasil yang lebih stabil. Selanjutnya dalam aplikasi farmasi kita menggunakan hukum Lambert-Beer sebagai dasar kuantifikasi. Rumusnya adalah A sama dengan epsilon dikali B dikali C. A adalah absorbansi, epsilon adalah molarita absorptivitas, B adalah tebal kuvet atau jalur cahaya, C adalah konsentrasi sampel. Artinya, nilai absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi. Semakin pekat suatu larutan, maka semakin banyak cahaya yang diserap. Sehingga kita bisa menentukan kadar zat aktif dalam obat hanya dengan melihat nilai serapannya. Nah, yang terakhir, langkah-langkah penggunaan spektrofotometri UV vis. Pertama, pemanasan. Hidupkan alat dan tunggu hingga stabil sekitar 15-30 menit. Kedua, penentuan panjang gelombang. Atur panjang gelombang maksimum sesuai dengan karakteristik dari suatu sampel. Ketiga, yaitu kalibrasi, yaitu masukkan kuvet berisi larutan belangko untuk menolkan absorbansi. Keempat, yaitu pengukuran. Masukkan kuvet yang berisi sampel, lalu baca nilai absorbansinya yang muncul di layar. Terakhir yaitu adalah pembersihan, yaitu keluarkan kuvet, lalu bersihkan dengan larutan yang sesuai, dan matikan alat. Nah, itu adalah penjelasan dari saya mengenai alat spektrofotometri UV vis. Saya berharap apa yang saya telah sampaikan kepada teman-teman bisa diambil ilmunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.